Ini menjadi tanda bahwa kita akan dipanggil nanti di hari kiamat dalam keadaan wajah dan juga tangan, juga kaki dalam keadaan bercahaya, ya, karena bekas-bekas wudhu kita. Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam juga kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi wasilah terbesar bagi kita mendapatkan nikmat, yaitu nikmatul Islam wal iman, yang merupakan nikmat terbesar bagi kehidupan kita. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari apa saja yang menjadi keutamaan bagi salah satu ibadah, yaitu ibadah wudhu. Kita tahu wudhu adalah ibadah, sebetulnya bukan ibadah yang berat, ya, ibadah yang ringan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, taufik atau kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ringan ini bukan seperti haji, ya, membutuhkan biaya yang begitu besar, atau yang seperti zakat, ya, yang kalau tidak cukup haul dan nisabnya kita tidak perlu mengeluarkan zakat. Namun, ya, wudhu ini adalah ibadah yang ringan yang kalau kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan wudhu agar kita bersemangat untuk selalu berwudhu atau selalu berada di atas wudhu, artinya setiap kali kita batal kita wudhu lagi, setiap kali kita batal kita wudhu lagi. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Ya, maksudnya di sini adalah berwudu. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, at-tawwabin, yang pertama orang-orang yang bertaubat kepada Allah, wa yuhibbu, dan Allah mencintai al-mutatahhirin, yaitu orang-orang yang bersuci. Bersuci di sini meliputi adalah bersuci daripada zahir dan batin kita. Zahir kita diantaranya bersuci dari najis atau dari hadas. Dari hadas bisa hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan wudhu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, wudhu termasuk salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wudhu bisa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudhu adalah salah satu amal yang bisa mengantarkan seseorang muslim dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man tawaddaa," siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, ya. Jadi bukan asal-asalan wudu, tapi dia menyempurnakan dan, ya, memperbagus wudunya. Tsumma qala, kemudian mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'ah." Rawahu Tirmidzi.
Jadi kata baginda Rasulullah SAW, siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian berdoa dengan doa ini setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian oleh Allah dibukakan baginya 8 pintu surga dan ditawarkan kepadanya mau masuk dari pintu mana saja. Ini luar biasa hadirin, ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa ya. Ibadah yang ringan, tidak membutuhkan biaya mahal, bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama. Berwudu itu paling maksimal 5 menit, maksimal bagi orang yang betul-betul menunaikan rukunnya dan juga sunnah-sunnahnya, itu paling lama ya. 1 menit 2 menit sudah selesai biasanya ya. Namun pahalanya begitu luar biasa, dibukakan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala 8 pintu surga dan masuk dari pintu mana saja kita. Luar biasa, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga adalah kita akan dipanggil di hari kiamat ya, dalam keadaan wajah dan juga tangan dan juga kaki dalam keadaan bercahaya lantaran bekas-bekas wudu yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ummati," kata Rasulullah, "Inna ummati, sungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamati," akan dipanggil pada hari kiamat ya, ghurran muhajjalin, yaitu ghurran itu adalah wajahnya bercahaya, muhajjalin tangan dan juga kakinya juga bercahaya, min atharil wudu, karena bekas-bekas wudu yang dia lakukan. Faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al, muttafaqun alaih. Dan siapa, kata Rasulullah SAW, yang mampu atau yang bisa memperpanjang basuhannya atau menyempurnakan wudunya, maka kerjakanlah. Ini luar biasa pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tanda, bahkan ini menjadi tanda umat Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat, kalau dia rajin berwudu ya. Tentu orang yang rajin wudu ini insya Allah adalah orang-orang yang rajin juga melaksanakan sholat 5 waktu ya, juga rajin insya Allah membaca Al-Quran, karena ya kita tahu bahwa salah satu syarat daripada sahnya sholat adalah harus didahului dengan wudu atau menghilangkan hadas kecil. Dan kita sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk melaksanakan minimal sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, ditambah lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah umat ya, umat Nabi kita Muhammad SAW yang memiliki kekhususan atau kekhasan tertentu, yaitu disyariatkannya wudu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tanda bahwa kita akan dipanggil nanti di hari kiamat dalam keadaan wajah dan juga tangan, juga kaki dalam keadaan bercahaya ya, karena bekas-bekas wudu kita. Kemudian yang keempat adalah wudu atau taharah secara umum merupakan separuh daripada keimanan. Jadi kalau iman itu ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi 2 ya. Dibagi 2, separuhnya itu adalah taharah atau bersuci, yang di dalamnya juga adalah wudu ya. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu, kata Rasulullah SAW, adalah separuh atau setengah daripada keimanan. Rawahu Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa taharah atau bersuci ya, yang di dalamnya juga termasuk wudu, menunjukkan bahwa penting atau memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga digolongkan bahkan menjadi separuh keimanan kita ya. Jadi kalau keimanan kita kepada Allah itu separuhnya dibagi 2, maksudnya separuhnya adalah wudu dan separuhnya lagi adalah syariat-syariat yang lain atau keimanan-keimanan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya yang kelima adalah berwudu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak susah, tidak mahal, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya wudu. Dan ini bisa menyebabkan ditinggikannya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan di dunia ya bayangannya ya, namun di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum, maukah kalian saya tunjukkan," kata Rasulullah, "ala ma yamhullahu bihil khataya," terhadap sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan juga bisa meninggikan derajat-derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Isbaghul wudu 'alal makari." Yang pertama adalah menyempurnakan wudu dalam keadaan kita tidak suka. Nah, pertanyaannya, memang ada Ustaz keadaan-keadaan yang kita tidak suka untuk berwudu? Ada ya. Contoh yang pertama, dalam keadaan cuaca sangat dingin misalkan. Ini tentu berat bagi kita ya untuk berwudu, karena kita mengambil air dan mengalirkan air ke anggota wudu kita. Dan itu kita tidak suka ya, karena memang pada saat keadaan dingin kemudian juga kita berwudu tambah dingin lagi, maka kita tidak suka. Namun kalau kita tetap menyempurnakan dalam keadaan kita tidak suka tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, kata Rasulullah, yaitu memperbanyak langkah-langkah menuju masjid. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita disunnahkan menuju masjid itu berjalan ya, berjalan kaki. Namun kalau jauh, tidak apa-apa pakai motor atau pakai sepeda, tidak masalah ya. Tapi kalau yang ingin mendapatkan keutamaan ini, yaitu dihapuskan dalam satu langkah bisa menghapuskan kesalahan, satu langkah berikutnya juga bisa mengangkat derajat di sisi Allah, maka perbanyaklah langkah-langkah menuju masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah wantidharus shalah ba'da shalah, yaitu menunggu sholat ke sholat berikutnya. Artinya kalau kita sudah melaksanakan satu sholat, maka hati kita tetap rindu ya, rindu untuk melaksanakan sholat berikutnya. Bukan berarti hadis ini kita harus tetap di masjid terus, enggak ya maksudnya. Tapi maksudnya adalah kita setelah melaksanakan sholat zuhur misalkan, kita ada kerinduan untuk melaksanakan sholat asar. Setelah melaksanakan sholat asar, kita ada kerinduan melaksanakan sholat maghrib dan seterusnya. Maka itu yang disebut dengan intidharus shalah ba'da shalah. Ini hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, ini beberapa keutamaan daripada wudu. Kita ringkas. Yang pertama adalah mendatangkan kecintaan Allah. Yang kedua, disebabkan masuk surga, penyebab kita dimasukkan surga. Yang ketiga, akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan wajah dan tangan bercahaya. Kemudian yang keempat, separuh daripada keimanan. Kemudian yang kelima adalah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah